Obafemi dominasi, Ricky Sainz kembali jadi NXT Champion. Kendall Gray kagetkan dunia dengan menang Iron Survivor. Tony D'Angelo return hajar habis Javon Evans. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Di video ini kita akan mengulas, mereview acara premium WWE NXT Deadline tahun 2025. Ricky Sainz buka NXT Deadline tahun ini dengan coba ngatur tempo teknikal buat mempertahankan gelar NXT-nya melawan Obafemi. Tapi Oba langsung matiin semua itu dari detik pertama, kasih tonjokan plus kontrol yang bikin Ricky susah gerak. Setiap kali Ricky coba narik match ke ritme yang dia mau, Oba tinggal reset aja pakai powernya. Begitu Ricky bisa nyambungin old school, hurricanrana dan spear, barulah pertandingannya berubah jadi bener-bener seimbang. Bahkan waktu Ricky kenain stunner dan ngelok guillotine, Oba tetep gak mau roboh. Ngelepas pakai draping guard buster yang langsung bikin momentum balik ke dia. Pertarungan akhirnya keluar ring, Ricky terus ambil resiko tapi Oba tetap aja survive. Oba ngejawab Raw Sambo dari Ricky dengan Fall from Grace, terus nutup match dengan versi last ride dari gerakan itu, buat jadi NXT Champion yang baru. Jabat tangan setelah match itu langsung nunjukin arah yang NXT mau kasih ke Oba sebagai juara. Komentator pun langsung nge-push match besar berikutnya antara Obafemi melawan Cody Rhodes di Saturday Night Main Event minggu depan. Aku suka banget pertandingan ini, bener-bener pas. Ricky Sainz kasih semua yang dia punya, tapi ujungnya tetap gak bisa nahan monster kayak Obafemi. Gelarnya balik ke versi Oba yang bahkan lebih gila dari sebelumnya dan makin keren karena dia bakal dapat spotlight gede minggu depan. Match besar lawan Cody Rhodes di acara untuk pensiunnya John Cena. Oba tuh punya aura bintang dominan yang udah lama gak kerasa di NXT. Dan dia menang gelar utama lagi itu langkah yang sangat masuk akal. Aku cuma gak yakin siapa yang bisa ngambil gelarnya dari dia. Di backstage, Sol Ruga lagi teleponan sama Zarya. Keduanya ngaku mereka kira yang satu lagi marah. Zarya juga minta maaf karena nggak bisa hadir di sana. Sekarang masalah itu ngegantung di kepala Sol menjelang matchnya lawan Bayley. Dan mereka sepakat harus ngomong langsung kalau ketemu. Lanjut ke Women's Iron Survivor Match. Kelani Jordan dan Kendall Gray mulai pertandingan dengan nyari quick pin sampai Kelani yang dapat momen besar pertama. Tapi Gray ngeles dari frog splash dan jadi peserta pertama yang dapetin poin. Ngirim Kelani ke penalty box. Jordynne Grace masuk dan langsung nge-overpower Gray sampai Kelani balik ke ring buat ngebreak kuncian itu. Pas Kelani nyamain skor dengan pin pertamanya, match berubah jadi adu shift momentum yang cepet dan brutal. Jordynne makin ngegas dengan kekuatannya sampai Lola Vice masuk dan ngehajar semuanya pakai striking dan agresinya. Gray manfaatin kekacauan itu buat ngirim Jordynne ke penalty box dan Kelani hampir hilang kontrol setelah Super German dan running knee. Begitu Jordynne keluar, dia nonjokin pintu penalty box ke arah Kelani dan lempar dirinya balik ke ring dengan near fall dan submission. Kelani sempat nyerang kaki Sol sebelum masuk lagi, bikin alur baru. Dan Sol yang dibawa ke belakang sempat bikin energi match jadi aneh. Tapi begitu Sol balik dan paksa dirinya buat masuk lagi, match langsung meledak. Skor akhirnya imbang 5 orang, masing-masing punya 2 poin. Dan pas masuk menit-menit terakhir, semuanya jadi berantakan. Akhirnya, Gray nge-capitalize dengan kasih super sets of Gray ke Lola dan jadi pemenang Iron Survivor tahun ini. Setelah match, dia langsung dapat tatapan dari Fatal Influence, nunjukin arah cerita berikutnya. Seru banget sih ini, semua cewek dapat momen mereka masing-masing dan kelihatan bagus. Aku tuh heran kenapa Sol Ruka harus dikasih angle cedera, sempat keluar, terus balik lagi, tapi pas balik dia juga nggak terlalu dijadiin fokus. Terus akhirnya dia juga tetap kalah. Padahal dia ini mau masuk match gede lawan Bayley minggu depan di Saturday Night Main Event. Keputusan yang aneh menurutku. Kendall Gray lah yang jadi pemenang kejutan, kayaknya karena dia opsi terbaik setelah Sol. Jessie Jane versus Kendall Gray buat New Year's Evil agak underwhelming dan kerasa kayak lebih ke alat promosi buat WWE Evolve ketimbang match perebutan gelar utama. Aku nggak masalah sih Kendall Gray yang menang karena dia emang berbakat dan salah satu pegulat rookie favoritku.
gampang banget ngerti kenapa WWE mau nge-push dia besar-besaran. Karena Gray emang punya semuanya. Jadi kalau dia udah siap, ya udah gas aja. NXT GM Eva lagi ngobrol sama North American Champion Black Monroe. Monroe bilang dia bakal bikin open challenge di episode NXT Rabu depan. Eva bilang Monroe ini bukan Ilya Dragunov atau Sami Zayn, dan Eva sama sekali nggak percaya Monroe bisa harumkan title itu. Tapi Eva tetap izinin open challenge itu. Monroe bilang kalau ternyata Eva ini nggak buruk-buruk amat jadi GM. Terus ada Sarah Schreiber ngewawancarai Miles Bourne yang bilang kalau dia bakal masuk match Iron Survivor nanti di posisi ketiga buat maksimalin jendela poin. Kamera lalu motong ke Jordynne Grace dan Kelani Jordan yang lagi berantem di backstage, nunjukin tensi yang masih ke bawah dari Iron Survivor tadi. Lanjut ke pertandingan North American Championship yang nunjukin sang champion Ethan Page awalnya ngeremehin sang penantang Mr. Iguana kayak lawakan. Tapi Iguana terus nangkap Ethan dengan serangan cepat dan penonton sepenuhnya dukung Iguana. Frustrasi dari Ethan makin naik tiap kali Iguana balik bangkit, bahkan dengan momen komedi sekalipun. Setelah Ethan ngehajar Iguana di ringside dan ngusap sebagian cat di mukanya, Ethan coba pelanin tempo, tapi Iguana ngebalas lagi dengan DDT dan serangan cepat bertubi-tubi. Turning point-nya datang waktu Ethan ngehentikan serangan besar Iguana, terus counter rally terakhirnya dengan ngelempar Iguana dari tali dan nutup match dengan Twisted Green untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan yang gampang buat Ethan Page sesuai ekspektasi. Pertandingannya ya sebenarnya tuh cuma filler. Fun tapi sederhana banget. Sekarang WWE udah punya break komersial di tengah acara premium, jadi match kayak gini jadi kesempatan para fans buat ambil makanan atau ke kamar mandi. Aku suka momen dari Mr. Iguana yang pura-pura mati biar nggak kena damage. Tapi selain itu, match ini kalau di skip pun mungkin nggak ada yang sadar. Sarah Schreiber balik wawancara Kendall Gray. Gray bilang dia itu underdog dan sebenarnya nggak diunggulkan buat menang. Sol Ruka muncul dan bilang kalau dia mungkin bisa jadi pemenangnya kalau nggak diserang pas belum masuk ring tadi. Ryan Sinclair ngingetin kalau Zarya nyerang Kendall Gray di NXT kemarin dan Gray juga nggak nyari alasan. Sol bilang sahabatnya Zarya udah berjuang buat dia dan sekarang dia bakal balikin hal yang sama. Oba Wemi baru banget jadi NXT Champion ketemu sama Dion Lennox di backstage. Mereka tukeran kata-kata yang nunjukin kayak ada masalah lama yang bakal kebuka lagi. Langsung lanjut aja ke pertandingan antara Tatum Paxley melawan Izzy Dame yang dimulai dengan Shawn Spears dan Nico Fans ngelilingin mereka, sambil Izzy ngetis buat nyerang duluan. Izzy banyak main-main game di sini, kadang ngeledek, kadang pura-pura simpati, sementara Tatum ke bawah antara agresif dan ragu. Keraguan itu berkali-kali bikin Tatum rugi, apalagi pas Izzy pura-pura mau peluk tapi ujungnya malah nyerang Tatum. Izzy kontrol match dengan offense yang grinding, tapi Tatum akhirnya balik ngegas, mukulin Izzy dan ngejar momentum besar setelah bersihin meja komentator. Bahkan waktu Izzy coba ngomong halus, Tatum tetap ngedrop dia pakai cemetery drop di atas meja. Spears ulah lagi sambil bawa boneka Barbie buat ngacauin pikiran Tatum, bahkan ngerusak salah satunya buat mancing reaksi. Tatum nampar dia, tapi itu bikin Tatum kebuka buat tendangan dari Izzy dan kena Sky High. Kasih Izzy kemenangan terbesar dalam karirnya di acara premium. Pertandingan ini lebih berat ke storytelling dan menurutku lumayan efektif. Gak jelek, cuma aksinya aja yang kurang. Melodramanya mungkin kerasa lebih natural kalau build feud-nya lebih panjang, karena mereka ini terlalu ngebut menurutku. Melodramanya jadi agak maksa dan kurang dapet. Yang paling jelek itu pola finishnya yang udah sering banget kita lihat, yaitu Tatum Paxley yang nangis perihal boneka Barbie. WWE jelas udah punya karakter yang cocok buat Tatum, dan kalau mereka mikir Izzy Dame lebih punya potensi, aku juga nggak bisa nyalahin. Itu keputusan yang masuk akal. Di backstage, Jevon Evans coba ngangkat semangatnya Ricky Sands yang habis kalah dan bilang dia bakal ngalahin Obafemi di New Year's Evil. Acara lalu lanjut ke promo absurd dari Silo Hill, isinya cuma cerita random soal satwa liar, pertarungannya di masa kecil, sampai gigi yang nyangkut di kepala. Partner AI-nya nge-hype debut intrinya di episode NXT Rabu depan, makin ngebangun karakter aneh yang NXT lagi kembangkan buat dia. Waktunya main event, Men's Iron Survivor Match. Leon Slater dan Jevon Evans langsung ngegas dari awal sampai Jevon dapat poin pertama lewat rangkaian serangan besar. Miles Bourne masuk sebagai orang ketiga, langsung incar Jevon dan coba ngumpulin poin cepat lewat suplex keras dan dive.
Slater dan Jevon saling potong momentum sementara Miles cari celah, tapi semuanya berubah pas Dion Lennox masuk sebagai peserta yang keempat. Dion ngeremuk semuanya, dapat poin dari Jevon dan langsung nge-stamp dirinya sebagai powerhouse di match ini. Joe Hendry masuk terakhir dengan reaksi yang gede banget dan langsung ngebersihin ring. Nge-stack lawan-lawannya dengan slam dan dive khas dia. Dia bahkan ngambil poin dari Miles sebelum semuanya masuk ke mode kacau. Begitu semuanya akhirnya imbang 1 poin, match berubah jadi scramble liar menjelang menit-menit akhir. Dion coba ngurung Jevon di penalty box biar waktunya habis, tapi Jevon lolos munculin ronde baru dari dive dan nearpin. Slater luncurin Swanton 450, Miles connect Born Again berkali-kali, dan Dion terus hancurin pin attempt buat ngejaga match tetap ketat. Badan terbang kemana-mana, dan Jevon Evans akhirnya nge-roll up Miles di detik terakhir buat ngeraih poin kemenangan. Finish ini langsung ngeset Jevon Evans jadi challenger Oba Femi di New Year's Evil, dan Oba muncul di stage buat adu tatapan. Tapi acara belum selesai, lampu tiba-tiba mati, terus Tony D'Angelo muncul di atas ring dan ngebanting Jevon dengan Uranagi. Dia ngeluarin benda hitam-hitam yang dia kirim ke Eva di NXT kemarin dan ngegunain momen itu buat ngirim pesan ke Jevon plus Oba sekaligus. Serangan itu ninggalin Jevon terkapar jelang build-up title match-nya dan ngebalikin Tony D sebagai player besar di skena kejuaraan. Walaupun kita pernah lihat Iron Survivor yang lebih kreatif, pertandingan yang satu ini tetap solid. Dramanya nggak seintens versi yang cewek, bedanya di match cowok ini punya beberapa fase lambat. Sementara di match cewek tuh dari awal sampai akhir gaspol terus. Tapi perbedaan itu yang bikin aku suka. Pemenangnya juga tepat, Jevon Evans hampir menang tahun lalu dan tahun ini akhirnya dia berhasil. Tony D'Angelo juga akhirnya balik dan nyerang Jevon setelah menang. Masih belum ada penjelasan, jadi belum banyak yang bisa dikomentarin. Tapi aku penasaran mau lihat penjelasannya minggu depan. Secara keseluruhan, ini acara premium yang cukup seru. 2 Iron Survivor match-nya benar-benar layak buat ditonton dan NXT title match-nya juga seru. Pertandingan-pertandingannya emang gak ada yang masuk kategori all-timer, tapi NXT hari ini berhasil nge-push bintang baru. Hanya aja banyak storyline yang kerasa terburu-buru atau kurang dipoles sama kayak karakter-karakternya. Tahun 2025 hampir kelar dan tahun baru besok selalu waktu yang bagus buat ngeriset. Secara keseluruhan, acara ini enak banget buat ditonton. Tapi menurut kalian gimana NXT Deadline tahun ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we play incognito.